Semua orang kedinginan dan tidak tahu harus berbuat apa. Hao Jun, apakah kamu benar-benar terobsesi untuk menahannya? Ucap Penatua Agung menatap kelompok orang ini dengan dingin. Di sisi Siang Wudi, momentum Hao Jun melonjak sangat ganas, dan napas para tetua atas, para tetua tertinggi, dan Master Mendiang Sage Surgawi membuat banyak murid dan tetua biasa tidak dapat bernapas. Mereka semua berlutut di bawah tekanan ini. Aura yang sangat kuat, ini adalah seniman bela diri dari almarhum Sage Surgawi. Qin Chen juga merasakan napas yang kuat, dan terkejut di dalam hatinya. Di atas langit, ada dua faksi yang sedang berhadapan. Ketika perang itu akan meletus, saat ini di atas langit yang tak berujung, napas yang luar biasa turun. Ini adalah keinginan yang sangat kuat. Setelah itu, seluruh dunia tampak hening. Aura yang tak tertandingi menyelimuti semua orang di lapangan, membuat semua orang merasa tidak berarti dari lubuk hati mereka, seolah-olah di depan keberadaan besar ini, orang-orang kuat yang telah menguasai aturan surga telah menjadi semut. Holy Lord, ini adalah keagungan Holy Lord. Di atas langit yang tak berujung, muncul sosok tinggi dan kokoh yang membuat langit dan bumi terkompresi. Kepala cabang Guanghan Mansion Holy Lord of Yao Guang, itu hanya kehendak dan proyeksinya, tetapi kehendaknya sudah cukup untuk menekan keberadaan tingkat penguasa di akhir Heavenly Sage. Dalam sekejap, aura para tetua dan tetua agung ini hancur satu demi satu. Ekspresi Penatua Hao Jun, Penatua Agung dan yang lainnya berubah satu demi satu, dan mereka tidak lagi berani mendorong momentum mereka untuk saling menindas, tetapi tampak ketakutan, dan semua berlutut dengan satu lutut. Adapun murid biasa, mereka telah lama berjongkok di tanah dan tidak bisa bergerak. Bawahan telah melihat menteri, ucap Penatua Agung dan yang lainnya semua berbicara dengan kaget, menundukkan kepala satu persatu, seolah melihat para dewa. Rasa hormat muncul dari lubuk hati mereka, dan mereka tidak berani melepaskan aura apapun, karena pelepasan aura apapun menantang keagungan Holy Lord dan memprovokasi keagungan di depannya sama saja dengan mencari kematian. Hao Jun, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak? Ucap Menteri Tiangong membuka mulutnya dan menyapu dunia dengan sedikit kedinginan. Saat ini, Qin Chen bahkan tidak punya ide untuk melawan. Selain bisa berdiri diam, dia tidak bisa melakukan satu gerakan pun, dan banyak murid yang hadir bahkan lebih tak tertahankan, semuanya merangkak di tanah. Menurunkan kepalanya, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Holy Lord itu agung dan tidak bisa tersinggung. Apakah itu seorang murid di awal Sage Surgawi, atau raksasa di tengah Sage Surgawi, atau penguasa almarhum Sage Surgawi? Pada saat ini, mereka semua gemetar seperti burung puyuh. Tubuh avatar Lord of Yao Guang yang menjulang tinggi berdiri di langit. Hao Jun tiba-tiba merasa terangsang, seluruh tubuhnya tampak diselimuti jurang yang tak berujung. Dia tiba-tiba terbangun dan berkata, "Menteri bertanya kepada saya, jika saya tidak menjawab, saat berikutnya adalah kematian." Tuanku Menteri, bawahan didedikasikan untuk keagungan bekerja untuk surga. Sama sekali tidak bermaksud memberontak. Ucap Hao Jun berlutut di tanah, membenturkan kepala supernya, seolah-olah budak itu melihat tuannya. Menteri berkata, "Demi martabat Tianzuo, Anda sebagai penatua tertinggi tetapi menekan murid Tianzuo." Suara acuh tak acuh dari guru suci Yao Guang terdengar. Tidak ada yang mengira bahwa hal pertama yang muncul dari Menteri Tiangong adalah mencari keadilan untuk Qin Chen. Wajah Hao Jun berubah, dan ketakutan tak berujung muncul dari lubuk hatinya seraya berkata, "Tuanku, anak ini baru saja bergabung, dia memiliki tingkat kultivasi seperti ini dan dapat menjawab pertanyaan Master Tiangong yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan menguasai aturan waktu yang unik, dan mau membunuh putra suci yang merupakan inti dari pekerjaan surgawi kita. Itu sebabnya bawahan curiga bahwa putra ini mungkin mata-mata kekuatan lain, bahkan mungkin saja mata-mata ras iblis. Saya minta Pak Menteri memberi pelajaran yang jelas." Tekanan seperti guntur meledak langsung ke telinga Hao Jun, dan segera mengguncang 7 lubangnya hingga berdarah.
dan hampir pingsan di tempat. Menteri itu berkata, alasan mengapa putra ini menguasai aturan waktu adalah karena dia menukar separuh waktu di kuil harta karun sebelumnya. Dia bukan mata-mata, saya pikir Anda menginginkan kekuatan gaib pihak lain, Anda ingin mengambilnya dengan tanganmu sendiri. Ucap Tuan Yao Guang berkata dengan dingin. Banyak orang gemetar, dan mereka juga ingin tahu tentang bagaimana Qin Chen bisa menguasai kekuatan aturan waktu. Tetapi sekarang mereka tiba-tiba mengerti bahwa itu adalah karena separuh waktu. Wajah penatua tertinggi Hao Jun benar-benar pucat dan dia tidak berani berbicara lagi. Dia hanya menundukkan kepalanya dengan panik, dan berkata dengan panik, Tuan Menteri maafkan saya, tolong maafkan saya. Akan tetapi, kekuatan tak terlihat datang, dan langsung menyelimuti Hao Jun. Tiba-tiba, Hao Jun berteriak, dan seluruh tubuhnya meledak dengan energi suci. Di tubuhnya, sumber sage surgawi tiba-tiba meledak, dan sumber sage surgawi yang tak ada habisnya dimuntahkan di sepanjang pori-pori, ranahnya dengan gila-gilaan diturunkan, dan akhirnya, basis kultivasinya menjadi level paling dasar di surga. Hao Jun berteriak, setelah puluhan ribu tahun kerja keras, dia hancur dalam satu gerakan dan menjadi semut. Dia tidak bisa lagi berkembang dalam kehidupan ini. Menteri Pekerjaan Surgawi berkata dengan dingin, Hao Jun bersalah karena bertindak atas murid Tiangong. Kultivasinya telah dicabut. Selain itu, harta kekayaan Hao Jun akan diperiksa. Adapun Xiang Wudi dan lainnya, karena bertarung satu sama lain, itu benar-benar hanya sebatas perjuangan dan persaingan di antara murid. Penatua, Anda membawa Qin Chen ini untuk menemui saya. Setelah suara itu terdengar, di atas langit tubuh yang menjulang itu tiba-tiba runtuh, dan menghilang tanpa jejak. Baik Menteri, ucap banyak tetua menundukkan kepala, dan menatap tetua Hao Jun dengan sedih. Merasakan hilangnya kekuatan mengerikan itu, semua orang yang hadir mengangkat kepala mereka dan menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mata mereka melirik ke arah Qin Chen dipenuhi dengan kekaguman dan kecemburuan. Dalam pertempuran ini, Qin Chen benar-benar membangun prestisenya, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Qin Chen, Tuan Menteri ingin memanggilmu, kamu cepat ikuti aku. Setelah situasi mereda, Penatua Agung segera mulai menstabilkan situasi, dan kemudian berkata kepada Qin Chen. Baiklah, jawab Qin Chen menekan Seven Treasure Glazed Glaze Pagoda tanpa mengembalikannya, tetapi langsung mengumpulkannya ke dalam tubuhnya, memperbaikinya sedikit, lalu mengikuti di belakang Tetua Agung, dan terbang langsung ke kedalaman pekerjaan surgawi. Yang mulia datang dari markas besar Tiangong. Dulunya dia bekerja di markas besar Tiangong yang arogan dan terkenal di dunia. Kemudian, karena beberapa insiden di markas, dia dikirim ke cabang prefektur Guanghan ini untuk pelatihan dan istirahat. Temperamen Tuan sangat baik, Qin Chen. Anda harus sangat berhati-hati, jangan sampai membuat marah menteri. Bisik Penatua diam-diam mengirimkan suara memperingatkan Qin Chen. Begitu transmisi suaranya jatuh, cahaya megah bergemuruh terbang, dan dalam sekejap, sebuah jembatan didirikan di antara mereka berdua untuk mencapai Istana Surgawi. Di Istana Surgawi, kita hanya bisa masuk dengan izin menteri, dan kita bisa langsung memasuki Istana Surgawi dengan menginjak jembatan ini. Ucap Penatua Agung berdiri di jembatan bersama Qin Chen, dan tiba-tiba, sebuah kekuatan membungkus mereka berdua, dan tanpa mereka berdua bergerak, jembatan itu telah membawa mereka ke Istana Surga. Tak lama kemudian, Qin Chen mendarat dan tiba di sebuah istana, sangat tenang dan megah. Dengan aroma samar melonjak, dan aura suci surga dan bumi yang kuat. Qin Chen segera bangun ketika dia menciumnya. Ini sebenarnya adalah nafas dari kapal suci dari Guru Suci. Qin Chen saat ini paling kekurangan energi suci surga dan bumi, dan tidak sabar untuk merebut vena suci kuno di sini, tetapi Qin Chen tahu bahwa itu tidak mungkin. Vena suci kuno tingkat master suci ini sangat kuat, bagaimana dia bisa merebutnya? Dan di ujung istana, duduk sosok hitam,
ditutupi oleh aura tak berujung. Ada aura dan hukum suci yang mengerikan yang telah berevolusi menjadi unicorn, Pixiu, Phoenix, Shenlong, Xuanwu, dan binatang surga lainnya. Itu terus-menerus mengelilingi sosok itu. Ini adalah tubuh sebenarnya dari guru suci Yao Guang. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, Qin Chen tidak akan pernah membayangkan betapa hebatnya nafas guru suci. Guru suci, Holy Lord, suatu hari, saya juga akan menjadi guru suci. Fikir Qin Chen meraung di dalam hatinya, kekuatan Holy Lord sekali lagi membangkitkan keinginannya untuk perbaikan rantai, namun, dia paling kekurangan sumber daya sekarang. Selain itu, Qin Chen memiliki keyakinan pada dirinya sendiri, bahwa ia akan mampu menjadi guru suci, dan bahkan ia harus melampaui guru suci dan menjadi eksistensi tertinggi di masa depan. Penatua Agung buru-buru menundukkan kepalanya, dan di depan Tuan Suci Yao Guang, dia terus berupaya bekerja dengan rajin sebagai tetua agung dari divisi pemurnian. Tuan Suci Yao Guang mengangguk, membuka matanya, dan menatap Qin Chen sambil tersenyum. Seni asal, mencuri langit dan mengubah hari, kekuatan waktu, menutupi rahasia surga. Gumam Qin Chen telah meningkatkan semua kekuatannya sejak lama, menyembunyikan auranya, dan menyembunyikan piringan giok alam semesta, dan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya, bahkan kekuatan waktu menjadi kabur. Selain itu, tubuh fisik Qin Chen, aura kuno liar juga didesak secara ekstrim. Aura ilahi kuno dari penguasa para dewa sunyi berubah menjadi ekstrim, menutupi aura lain di tubuhnya, dan semua harta di 5 rahasia disembunyikan sebaik mungkin. Qin Chen bisa merasakan bahwa tubuhnya tampak dingin, seolah-olah tersapu oleh sesuatu, tetapi kekuatan ini tidak bertahan terlalu lama, dan itu sudah surut. Bagus sekali, saya tidak menyangka bahwa dalam Tiangong saya, muncul seorang arogan yang tiada taranya, ini benar-benar berkah. Suara Tuan Suci Yao Guang bergema. Kamu sangat bagus, sangat baik. Pada saat itu, separuh waktu telah disimpan di kuil harta karun Tiangong saya. Itu telah disimpan selama bertahun-tahun. Bahkan itu tertutup debu. Tidak ada yang berani menukarnya selama ini. Bahkan Tuan Suci tidak yakin untuk memahaminya. Apakah itu keberanian atau bakat? Itu sungguh mengejutkanku. Selanjutnya, Penatua Agung telah melaporkan kepada saya tentang petualangan Anda, dan Penatua Hong Yue juga telah melaporkan semua yang telah Anda lakukan di area solusi. Saya juga menggunakan pikiran ilahi tertinggi untuk memahaminya, dan Anda benar-benar mendapatkan keberuntungan dari warisan klan kuno. Anda mendapatkan harta karun di alam jiwa yang mati. Jika saya tidak salah, apa yang Anda dapatkan seharusnya tidak hanya menjadi harta biasa dari klan kuno, itu harus menjadi warisan teratas dari klan kuno, bahkan itu mungkin warisan penguasa dari klan kuno, jadi tubuh fisik Anda begitu kuat sehingga Anda dapat mengabaikan serangan Siang Wudi. Apakah saya benar atau salah? Ucap Tuan Suci Yao Guang menyaksikan untuk waktu yang lama, tiba-tiba dia tertawa, dan akhirnya menarik pandangannya, bertanya-tanya apa pendapat Qin Chen. Qin Chen segera merasakan tekanan tak terlihat menghilang, dan tidak bisa menahan napas lega secara rahasia. Meskipun dia telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menyembunyikan segala sesuatu tentang dirinya di bawah pikiran suci guru suci. Setelah Holy Master of Luminescence menemukan rahasia di tubuhnya, bahkan jika dia tidak bermusuhan, dia akan menghadapi bahaya. Antara lain, 5 harta dari 5 rahasianya saja sudah cukup untuk membuat seorang guru suci cemburu dan menjadi gila, belum lagi lempeng giok semestanya, yang mencakup vena suci guru suci dan pohon iblis 10.000 alam. Termasuk Chen Sisi sekarang disembunyikan di sini, jika ditemukan, itu akan menjadi masalah. Untungnya, Lord Yao Guang tidak menemukannya. Tapi tidak tahu mengapa, Qin Chen memiliki perasaan bahwa Tuan Suci Yao Guang tidak benar-benar memata-matainya dengan serius. Jika tidak, dengan kekuatan tingkat Tuan Suci, tidak mungkin menyembunyikannya dengan mudah. Perasaan ini sangat tidak bisa dijelaskan, tetapi Qin Chen sangat yakin dengan intuisinya.
Qin Chen berkata, Tuan Menteri benar-benar bijaksana. Saya tidak tahu warisan apa yang saya dapatkan, tetapi orang yang mengaku sebagai jejak para dewa yang ditinggalkan oleh pemimpin klan kuno, menunggu seseorang yang ditakdirkan, dan murid itu lulus ujiannya sebelum dia wafat. Kata Qin Chen mengatakan setengah benar dan setengah salah. Apa? Ternyata apa yang didapat Qin Chen di alam roh mati adalah warisan dari patriark klan kuno. Ada petualangan seperti itu, tidak heran itu sangat sengit. Kepala klan jelas merupakan master suci yang kuat, dan dia bukan master suci biasa. Bahkan jejak pemikiran ilahi ini adalah petualangan yang sulit ditemukan selama ratusan juta tahun. Apakah Qin Chen ini memperolehnya? Ucap Penatua Agung akhirnya mengerti mengapa Qin Chen begitu tirani. Awalnya, dia berpikir bahwa Qin Chen hanya mendapatkan warisan biasa dari klan kuno, tetapi dia tidak berharap bahwa apa yang dia dapatkan adalah warisan dari patriark klan kuno. Tuan Suci Yao Guang menghela nafas panjang dan berkata, klan kuno dapat dianggap sebagai ras yang agak kuat di zaman kuno, dan patriark kuno adalah orang kuat yang terkenal di surga kuno. Secara tidak terduga, itu dimusnahkan di sungai panjang sejarah. Selama bertahun-tahun, itu telah berubah menjadi debu. Orang-orang kuat ini bahkan dikagumi oleh Holy Lord. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah membobol reruntuhan kuno dari domain jiwa yang mati, ingin mendapatkan warisan kuno ini, secara tidak terduga bahwa itu akan jatuh pada Anda pada akhirnya. Ini juga kehendak Tuhan, ucap Tuan Suci Yao Guang melirik Qin Chen dalam-dalam, dan berkata kepada Penatua Agung, Penatua Agung, Qin Chen telah menerima berita dari penguasa Desolate, dan hanya Anda dan saya yang tahu bahwa berita ini harus diblokir dan tidak boleh diketahui orang lain. Bicara saja tentang warisan yang dia dapatkan dari orang kuat biasa dari klan kuno, jika tidak, banyak orang akan menemukannya dan akan sulit baginya untuk hidup. Ya Tuan Menteri, jawab Penatua buru-buru berkata dengan hormat. Terima kasih Tuan Menteri, ucap Qin Chen berkata dengan penuh terima kasih. Tidak apa-apa, kamu adalah muridku dari Tianzuo, dan Tianzuo secara alami ingin melindungi keselamatanmu. Guru Suci Yao Guang tersenyum lalu melanjutkan, namun, saya melihat ada aura lain di tubuh Anda, pedang itu menjulang ke langit, dan pedang pembunuh dan penghancur yang Anda gunakan sebelumnya, juga dengan perasaan perubahan kuno, melawan langit. Jika saya kira benar, apa yang kamu dapatkan di alam jiwa mati bukan hanya warisan dari master kuno, tetapi juga warisan dari master pedang tertentukan. Ucap Tuan Suci Yao Guang berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum. Qin Chen mengedipkan matanya dan berkata dengan hormat, Menteri itu bijaksana, bawahan ini memang telah menerima warisan ahli kendo, tetapi ahli kendo melihat bahwa saya adalah seorang jenius kendo, jadi dia mewarisi niat pedang tertinggi ke saya. Itu dibagi menjadi 3 alam, alam pedang pembunuhan, kehancuran, dan keabadian. Namun, setelah master pedang memberi saya serangkaian niat pedang ini, dia menghilang, dan murid ini tidak tahu asal-usulnya. Benar saja, wajah Yao Guang tiba-tiba berubah dan berkata, niat pedang abadi, sebenarnya ini adalah niat pedang legendaris, niat pedang tertinggi dari ilmu pedang surgawi kuno Paviliun Pedang Tongtian. Apakah master pedang itu bernama master pedang abadi? Mendengar nama itu, sepertinya Qin Chen berpikir sejenak. Tentu saja itu dia, ucap Tuan Suci Yao Guang menghela nafas lalu berkata lagi, Tuan Pedang Abadi itu adalah yang paling sombong di tanah suci pendekar pedang surgawi dari pendekar pedang surgawi kuno, dan dia bahkan adalah karakter yang diharapkan untuk mewarisi paviliun pedang surgawi. Saya tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke alam jiwa kematian. Apakah ada hubungan antara Master Pedang Abadi dan Dewa Sunyi? Atau apakah keduanya saling membunuh? Tatapan Holy Lord of Yao Guang berkedip, kamu adalah Tian Jiao dalam pekerjaan Tianku, dan kamu dapat dianggap sebagai murid dari guru suci ini. Anda tidak perlu begitu berhati-hati. Oke, Penatua Agung, bawa dia keluar,
Ingatlah untuk pergi ke aula sumber daya untuk mendapatkan 3 pembuluh darah suci kuno kelas menengah dari Sage Surgawi sebagai hadiah, biarkan itu untuk memperbaiki rantai untuknya. Kata guru suci Yao Guang. Terima kasih Tuan Menteri. Qin Chen berkata dengan penuh syukur, dia sangat bersemangat. 3 pembuluh darah suci kuno dari Sage Surgawi peringkat menengah dapat sangat berguna baginya, dan Chen Sisi serta Qingling juga sangat membutuhkannya. Tidak ada yang perlu berterima kasih, Anda dapat memenangkan kemuliaan untuk pekerjaan Tian saya di Guanghan Mansion di persidangan berikutnya. Itu sangat membantu, jangan bicara tentang urat suci kuno kelas menengah dari Sage Surgawi, bahkan saya bisa juga menghadiahimu pembuluh darah suci kuno dari Bijak Surgawi, tapi sekarang, aku hanya bisa memberimu ini. Jika Anda tidak memberikan banyak kontribusi, tentu saja saya tidak bisa memberi Anda terlalu banyak hadiah. Ucap Tuan Suci Yao Guang berkata dengan ringan. Ya, murid ini mengingat ajaran menteri, tetapi murid ini memiliki satu permintaan lagi. Qin Chen berkata tiba-tiba. Oh, apa masalahnya? Ucap Tuan Suci Yao Guang melihat ke Qin Chen. Qin Chen berkata, murid ini memiliki 2 teman yang telah berpisah di Guanghan Mansion. Setelah bertanya, murid tersebut telah menjadi murid retret dari Lord Guanghan Mansion. Murid ini ingin meminta Tuan Menteri untuk mengirimkan informasi kepada Tuan Istana Guanghan agar murid ini dapat menemui kedua temanku. Ucap Qin Chen segera berkata, 2 teman, menjadi murid retret dari Master Istana Guanghan. Ucap Tuan Suci Yao Guang mengungkapkan ekspresi penasaran dalam suaranya lalu berkata, Tuan Istana Guanghan hanya akan merekrut murid perempuan. Kedua teman yang Anda sebutkan sepertinya orang dekat Anda bukan? Masalah ini bagimu sangat sulit, tetapi itu bukan tidak mungkin. Guru Suci Yao Guang tertawa dan berkata, Tuan Istana Guanghan memiliki temperamen yang buruk, dan ketika dia marah, dia bahkan tidak akan menjual wajah pada seorang guru suci. Tapi Anda dapat yakin informasi ini akan disampaikan. Jadi, Anda kembali dulu, Master Suci ini masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. 3 hari kemudian, Master Suci ini akan membawa Anda ke Guanghan Mansion melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Master Guanghan. Ucap Lord Yao Guang. Kalau begitu terima kasih Tuan Menteri. Qin Chen sangat gembira, meskipun kedengarannya sangat sulit, selama menteri turun tangan, dia akan bisa melihat Qian Su dan Ruyu, dan dia akan merasa lega. Adapun hal-hal lain, jika Tuan Istana Guanghan harus menahan Qian Su, dia juga akan membuat pihak lain menyesali keputusannya. Tuan Suci Yao Guang melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, cahaya pelangi yang terang muncul dan berubah menjadi jembatan, mengirim Qin Chen dan Penatua Agung keluar. Setelah Tetua Agung dan Qin Chen pergi, mata Lord Yao Guang tiba-tiba menjadi galak, melihat dengan serius ke arah yang ditinggalkan Qin Chen. Selain nafas Master Pedang Abadi dan Dewa Sunyi, tampaknya ada aura kuat yang tersembunyi pada anak ini. Apalagi ada banyak kabut di tubuhnya, dan pasti ada rahasianya. Yang paling penting adalah putra ini benar-benar mendapat perhatian dari markas besar, dan ada perintah misterius dan anonim dari tingkat tertinggi markas. Hanya yang teratas di markas besar yang memenuhi syarat untuk meneruskan pesanan itu. Siapa Qin Chen ini? Di Guanghan Mansion ini, dia bisa mendapatkan perhatian dari markas tingkat tertinggi. Gumam Tuan Suci Yao Guang juga memiliki kejutan di hatinya. Dia samar-samar merasa bahwa apakah dia bisa kembali ke markas Tiangong atau tidak, mungkin Qin Chen adalah kunci yang sangat penting. Karena itu, dia belum pernah menggunakan kekuatan gaibnya sebelumnya dan mencari Qin Chen secara agresif. Karena ada perhatian markas tingkat tinggi, maka identitas Qin Chen secara alami tidak akan menjadi masalah. Secara alami, tentu Qin Chen tidak tahu semua ini. Dia hanya terus mengikuti Tetua Agung untuk menerima pembuluh darah suci kuno, dan kemudian membawa Ao Qingling dan beberapa orang kembali ke guanya di puncak Qingtian. Qin Chen berkata, Cimei, mulai sekarang, kamu akan tinggal di puncak Qingtianku untuk memperbaiki rantai.
Seharusnya itu jauh lebih kuat daripada rumah gua Anda sendiri untuk memperbaiki rantai di sini. Terima kasih Sao Chen, kata Cimei buru-buru membungkuk kegirangan. Dia tahu bahwa dia telah mengambil kesempatan itu. Chen Sao adalah sosok yang bahkan pernah melihat menteri. Sebenarnya sangat sedikit orang yang dapat bertemu langsung dengan menteri, bahkan beberapa orang terkemuka. Banyak penatua belum pernah bertemu menteri. Kemudian Qin Chen mencapai kedalaman gua dan mulai memperbaiki pagoda ubin 7 harta karun. Di pagoda kaca 7 harta karun ini, dengan warisan kaisar artefak kuno, tidak mudah bagi Qin Chen untuk menyempurnakannya. Sampai sekarang, itu hanya ditekan, belum semua dimurnikan. Namun, Qin Chen tidak bisa menahannya sama sekali. Dalam buku asal-usul pikiran Qin Chen, banyak jenis teknik pemurnian telah muncul. Bahkan tanpa teknik penambalan langit, Qin Chen memiliki banyak cara untuk memperbaiki menara kaca berlapis 7 harta karun ini.